Ada qaul, ada fi'il, ada mal, harta. Jadi ada orang yang mewiridkan sedekah, ada orang mewiridkan zikir atau ngajar, ya, ada yang mewiridkan harokah, menawarkan jasa, ya, tapi dia tidak merasa berjasa karena orang, coba lihat, orang zikir, orang wirid dapat warid. Kalau wirid dia khidmat, itu nyambung dengan kalam azizan apa beliau. Kalau engkau khidmat, jangan merasa berjasa. Kalau engkau khidmat, merasalah diberi kesempatan oleh Allah untuk menerima warid dalam khidmat. Itu. Sahabat-sahabat Nabi itu rebutan mau jihad. Sampai rebutan, orang yang belum balik datang. Siapa yang datang waktu itu? Sayyidina Abdullah bin Umar datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak izinkan, kamu belum balik, pulang, suruh pulang. Tahun umurnya genap dan dia sudah balik, baru Nabi izinkan. Kalau sekarang kira-kira antum yang cowok-cowok ini diajak jihad, mau nggak? Sekarang nih sekarang, oh, anak saya gimana, tat, gitu ya. Bini saya lagi hamil, tat. Saya mau panen nih, kerjaan toko saya gimana? Kalau dulu kan toko, apa dulu bukan toko, dagangan dan mazarya, al-mazarya, kebun. Itu kejadian. Kita nggak mau itikaf, alasannya nanti 25 Ramadan mau panen. Ya. Bapak kita kerjain. Masa Syekh nggak mau suluk, ya kan? Ya. Ya, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan itu panen padi. Coba bayangin, lagi zikir padi muncul. Nah, alhamdulillah beliau bisa melewati. Ya, kalau guru bisa melewati, murid apalagi, ya, insyaallah. Ya, alam anna Allah Ta'ala ja'ala al-ardha dhalulan li'ibadihi. Ini rumus. Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan bumi tunduk untuk hamba-hambanya. Berarti bumi ini fasilitas hamba Allah. Jadi kita perlu nggak merasa memiliki fasilitas itu? Nggak perlu merasa memiliki, namanya diberi fasilitas, satu saat diambil. Yang ngambil mungkin bukan orang yang dulu nganterin ke kita, tapi siapa, wallahu alam. Atau kitanya diambil Allah. Maka jangan mungkin fasilitas itu ke dalam kolbu. Itu fasilitas zahir kita sudah, ya. Liyattakhidhuhu manzilan, supaya mereka menjadikan sekedar manzil. Manzil itu tempat stay, bukan tempat tinggal. Tempat mampir, bukan tempat untuk kita berpulang, ya. Wa yatahaqqaquna anna al-umra yasir bihim sayra as-safinati birakibiha fan-nasu fi hadzal 'alam safarun wa awwalu manazilihim al-mahdu wa akhiruha al-lahdu wal watanu al-jannatu aw an-naru. Ya. Umur manusia itu menurut ulama-ulama yang mengenal Allah yasiru, bukan yasirun, sorry, yasiru bihim sayras safina. Yasiru mengalir dengan mereka seperti perjalanan berlayarnya kapal. Maka manusia di alam ini safrun, mereka berlayar, bermusafar, ya, bergerak. Lalu penghentian pertamanya bernama al-mahd, lahir. Wa akhiruha al-lahad. Lalu penghentian di ini, jadi di sini ada beberapa terminal-terminal yang sudah pernah sakit, itu bagian dari kondisi antara mahad dan lahad, lahir dan mati. Jadi orang itu dua aja, kalau nggak sakit sehat, kalau nggak senang susah, kalau nggak sedih bahagia, dua aja, nggak ada ketiganya, nggak ada. Oleh karena itu cara menghadapinya juga dua.
Kalau baik syukur, kalau kurang sabar beneran. Cobain aja ya. Emang mudah ngomongnya. Wal watanu, waton kita bukan weton ya. Weton itu udah istilah. Tapi weton itu emang berdasarkan lahir. Benar nggak? Lahir hari apa, siang, malam, atau pagi. Itu bukan ilmu khurafat, itu ada funnya. Bukan juga ilmu ramalan dukun, itu mirip dengan ramalan cuaca, tapi lebih panjang. Nah, kita nggak bahas itu. Al-watan, bahasa Arab, itu adalah surga atau neraka. Jadi al-watan, kampung kita yang sebenarnya, surga kah atau neraka. Kabar baik dan buruknya, nah kita semua sudah ada di surga, sudah ada di, ya itu masalahnya. Jadi nama Bang Dik sudah ada di surga, sudah ada, neraka juga ada. Wal umru masafatus safari wa sunuhu min ajli wa syuhuruhu farasihu wa ayyamuhu amyalu wa anfasuhu khutuwatu wa ta'atuhu bida'atu wa awqatuhu ra'su malihi wa syahwatu wa radu qita'u tariqihi wa ribuhu al-fawz bi liqa'i Allah ta'ala fi daris salam ma'al malikil kabiri wal na'im mukim. Ya. Oleh karena itu, kalau kita buat analog, umur itu sama dengan berlayarnya atau bergerak orang dalam perjalanan dia, ya. Penghentiannya nanti ajalnya, ya. Syuhuruhu, bulan-bulan kita sama dengan kilometer yang sudah kita lewati. Jadi umur yang antum lewatin itu kilometernya, ya. Ayyamu amyalu, hari-harinya adalah mil-milnya, ya. Berapa mil yang dilewati. Kalau kita nafas kita itu adalah langkah dalam, seperti melangkahnya seorang musafir. Jadi kalau orang tanya, waktumu apa? Ya jawabannya satu nafas naik turun. Ya. Maka puncak zikir ada di nafas. Dan orang su'ul khotimah dan husnul khotimah pada nafasnya. Nafasnya zikir atau tidak waktu mati. Orang nafas zikrullah, mati husnul khotimah. Nafas tidak zikir kepada Allah, mati su'ul khatimah. Jadi Allah itu nanya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang beriman itu datang waktu hari-hari dia, nafasnya naik, nafasnya turun, nafas dia tarik, nafas dia buang. Dia nggak mikirin dunia, tapi dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu itu? Allah yang nanya, surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Oh ya Rob, lagi susah kan gitu. Ya bukti kalau sedang juga lupa sama Allah. Cuma kan dikasih susah. Orang yang nggak ingat Allah lagi senang, maka Allah tegur dia lagi susah. Jadi semua yang terjadi di alam itu tazkirah, pengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita ingat Allah itu lagi senang doang atau lagi susah doang. Nah, ada orang yang di Quran itu disebutkan dua kondisi itu. Ada orang yang ingat Allah cuma senang doang, kalau susah dia ngumpat Allah. Ada yang ingat Allah hanya pas susah, kalau udah senang dia lupa kepada Allah. Ciri-ciri lagi senang ingat Allah, suka berbagi. Berarti dia tahu ini barang bukan punya saya, maka saya harus berbagi. Ciri-ciri orang yang ingat Allah lagi susah, dia tidak mengumpat kepada Allah, dan dia mengatakan ini cubitan-cubitan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya yakin semua kita ini wajahnya ada wajah-wajah lagi senang, bener ya. Ada yang wajahnya lagi susah, ada yang lagi bahagia, ada yang lagi sedih, ada yang senyum terpaksa, ada yang senyumnya benar-benar. Ya kelihatan kok, ya kelihatan kok. Ada yang bingung, aku bukan. Ya, ada yang datar aja dia. Kenapa? Karena orang yang sudah datar itu, dia sudah menemukan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sama aja mau senang susah, hatinya senang.
Ada orang begitu, itu hamba Allah. Allah sedang mengusap-ngusap dadanya. Ya. Ini bukan lagi gombal loh ya, bukan, emang aslinya begitu. Wa khusranuhu al-bu'du min Allah wal iyad billah min al-ankal wal aghlal wal 'adab alim min fi darakatil jahim fal ghafil walau an nafasin min umri muta'arridun li hasratin la nihayata laha wa khusranin la tadaruka lah. Apa kata beliau? Kemenangan orang sukses di dunia itu bukan hanya yang antum kira bisa mengumpulkan omset banyak, ya, tapi orang-orang yang bisa bertemu Allah. Ya, bertemu Allah itu maharnya cuma satu, maharnya cinta kepada Rasulullah SAW. Karena yang dapat izin ketemu Allah cuma baginda Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang tidak cinta kepada baginda Rasul, dia mustahil ketemu Allah. Maka antum kalau umroh, walaupun dalam fikih hanya dianjurkan sunnah ziarah, tapi dalam ilmu adab, ilmu hakikat, wajib berziarah. Oh, bagaimana hadis? Ya, hanya ya 3 masjid yang hanya boleh rihlah, kubur nggak masuk. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Quds. Ya salam. Itu masjid mulianya karena siapa yang berdiri di situ? Mereka nggak lihat bahwa Masjid Nabawi disebut Nabawi karena ada Sayyidina Nabi SAW di situ. Masjidil Haram, dia haram karena Allah memuliakan kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Ibrahim. Al-Quds, para nabi-nabi Bani Israel, dan Nabi pernah berdiri di situ ngimamin sholat. Jadi karena kaki beliau napak di situ, tempat itu jadi haram, jadi suci. Jadi kita ingatkan orang-orang yang terpengaruh beberapa fatwa, ya, Ibnu Taimiyah kita kasih tahu. Ibnu Taimiyah tidak melarang orang ziarah. Dia hanya larang ke Masjid Nabawi, ini tekstualis, dia tekstualis. Kalau ke Madinah itu niatnya mau ke Masjid Nabawi, bukan ziarah. Kalau ziarah bid'ah. Karena la tudrihan ila li salasati masajid, tidak boleh rihlah kecuali ke 3 masjid. Tapi ini kan gawat. Dia ngomong begini, ini bahaya. Berbahaya kepada teman dan pengikutnya. Tidak boleh rihlah melakukan perjalanan kecuali 3 masjid. Berarti ke Bandung nggak boleh, ke mall nggak boleh, ke Labuan Bajo yang lagi kemarin rame, nggak boleh dong. Aduh, kawan luar biasa, ziarah ke Nabi pelit, tapi ke London sering, ya. Kata dia bid'ah, nggak usah. Ini kalau ke katanya rela nggak boleh, kecuali ke 3 masjid. Maka ziarah Wali Songo nggak boleh. Kenapa? Karena itu di luar 3 masjid. Nah, ini akibat tekstualis. Ibnu Taimiyah dikritik Maulana al-Imam Subki karena tekstual. Tekstual itu berpaku pada teks. Maka ulama kita dari dulu berpesan, berpaku kepada teks itu kekonyolan. Jadi teks itu dasar, dia harus dibandingkan dengan teks yang lain. Muncullah makna yang sempurna. Jadi nggak cukup berpaku kepada satu teks, karena kepada satu teks awal dari kekonyolan. Masih ingat ada orang dulu yang sholat pakai sendal karena berpaku pada satu teks di Sunan Abi Dawud. Dia nggak baca riwayat lain. Jadi yang benar itu interteks. Apa arti interteks? Menggabungkan antar nas teks-teks, bukan satu teks, ya. Ini kalimat luar biasa. Fal ghafil an nafsin min umri muta'arridun li hasrah. Orang yang lupa walaupun satu nafas kepada Allah, dia sedang berhadap-hadap dengan kerugian. Hasarah,
la nihayata laha, yang tidak berujung, wa khusran la tadarukalah, dan kerugian yang tidak dapat lagi digantikan. Ya, jadi teman-teman, apapun kejadiannya, mau senang atau susah, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah senang itu kan kata orang, kata kita kan belum tentu. Benar kan? Ya, ada sahabat kita yang ketika dia sangat populer sekali, dia merasa luar biasa, tapi ketika dia dibully banyak orang, ini artis, ya, pemain sinetron, dan gak ada job, ternyata dia menemukan Allah di dalam kelebihan itu. Seandainya dia tidak terkenal, dia nggak akan menemukan Allah di situ. Kira-kira mana yang bagus? Takdir mana yang indah? Ada kawan kita juga sama, dia punya pabrik banyak, tadinya kayaannya bukan main. Tahu-tahu diuji oleh gurunya, akhirnya dia tutup semua pabriknya dan terlilit utang. Tapi karena syafaat Rasulullah, doa guru-guru, maunah masyayikh, dia nggak masuk penjara. Padahal harusnya logikanya masuk penjara. Karena dia sabar, dia menemukan satu rahasia. Itu apa itu? Tidak cinta kepada barang, tidak cinta kepada dunia. Baru dia punya rasa, oh ternyata kita kalau hidup pas-pasan indah-indah aja gitu. Ya, hal itu akan antum alami semua. Ya, ada yang ngalamin ngulang lagi, ada yang ngalamin nanti lain lagi, ada yang pernah ngalamin nanti beda lagi, atas beda. Orang dulu ketika kebutuhan dia cuma 5 juta dengan pasangannya, duitnya sisa 1 juta, itu miskin namanya. Tapi kalau gaya hidupnya sudah 20 juta sebulan, megang duit 15 juta, dia merasa dirinya miskin. Hidup susah amat ini. Padahal duitnya udah banyak. Nah itu lifestyle itu gimana cara Allah nyeting? Maka Allah jatuh ke orang itu sejatuh-jatuhnya, baru dia ngeliat, oh berarti aku cukup kok dengan hidup itu. Nah itu cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala negur hambanya. Ini yang sering-sering saya ulang di kitab Al-Hikam. Ya, Al-Hikam menyebutkan, jika engkau tidak mengikat nikmat di saat dia ada, maka Allah akan menegurnya dengan ketiadaan. Ya. Gimana cara mengikat nikmat? Syukur, ya, mensyukurinya. Syukur itu, ini kita nggak ngomong syukur awam lagi, ini syukur versi Mu'tazilah, syukur wali. Syukurnya para aulia itu bukan bersyukur supaya ditambah. Syukurnya aulia menyaksikan bahwa yang maha memberi itu adalah Allah semata-mata. Walaupun zahirnya manusia, zahirnya manusia yang memberi, tapi yang kita lihat digerak Allah. Maka kita walaupun ada hutang jasa kepadanya, tapi hutang jasa kita kepada Allah nggak terbalaskan. Gitu, ya. Al-faslul awal fi wadilatil awqat tartibuha wa tartibiha wa ahkamiha. Fasal pertama dari bab aurat mengenai keutamaan wirid, tartib dan hukumnya. Ya. Tartib bahasa Indonesia ternyata diambil dari bahasa Arab. Jadi jangan benci Arab, jangan benci bahasa Arab, jangan benci bahasa Arab, jangan benci zuriat orang Arab. Meskipun orang Arab tuh agak gimana gitu ya. Itu pengusaha-pengusaha ngomong gitu sama kita. Hatta pemerintah kita kan disambut, dipayungin, tahu-tahu yang dibantu bukan Indonesia. Itu kan, ingat aja di beritanya. Dan teman-teman kita pengusaha sering ngomong sama orang Arab ini kalau buat janji, Masya Allah, pantasan Rasulullah dikirim ke sono katanya. Kita dengan kalimat itu tidak akan benci Arab, kita cinta Arab. Indi hubbul Arab minad din. Cinta Arab itu bagian dari agama. Kenapa? Lughatul Quran, bahasa Quran Arab. Apalagi bahasa sholat Arab. Kitab yang kita baca sore ini Arab. Tapi bedakan, budaya orang Arab bukanlah agama.
budaya orang Arab, budaya. Tapi kalau Arab umum, ya, kalau Arab umum. Kalau antum kan Arab maklum ya. Qala Allah Ta'ala inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sesungguhnya, nah ini surat Al-Muzammil ayat 7 dan 8. Inna laka, sesungguhnya engkau memiliki fin nahar, pada siang, sabhan tawila. Sabhan tasbih, tawila yang panjang. Maksudnya waktu untuk mengingat Allah yang panjang. Jadi ingat Allah nggak hanya malam, bisa siang. Jadikan pekerjaan itu bagian dari zikir. Gimana caranya? Disiplin bekerja, jujur, itulah zikir orang bekerja. Jadi zikirnya orang-orang yang memimpin negeri, dia amanah dan adil. Jadi itu presiden, menteri-menteri jangan suruh setiap malam sholat 100 rakaat. Gubernur, bupati jangan. Cukup suruh dia witir 3 rakaat, 2 plus 1 cukup. Kalau ada yang datang ke antum berguru misalnya nih. Terus apa? Wirid dia memikirkan umat rakyatnya setiap hari. Itulah zikirnya para pemimpin. Ya. Zikirnya guru-guru kayak Buya Sri Alami lain lagi, mutolaah kitab tuh zikir. Ya. Wazkur isma rabbika, sebutlah nama Rabbmu. Kalau di Quran itu kebanyakan ayat pakai ism. Wazkur isma rabbika, sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Isma rabbika Allah. Ini dalil baca nama Allah. Allah, Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Hayyu Qayyum, Hayyu Qayyum. Al-Haq, Al-Haq, Al-Haq. Boleh. Ya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Waqta' ilaihi qata'a. Itu maknanya. Fokuslah kepadanya. Nah, tabattul itu pakai qata'. Putus selain dia. Jika engkau sedang menghadap kepadanya. Nggak inginkan kita kemudian nggak jadi deh, ada Bang Dik soalnya. Wa qala ta'ala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Jangan sampai nggak datang ahad berikutnya lagi Bang Dik. Dan ingatlah Allah, ingatlah nama Allah bukrah wa asila. Bukrah, apa arti bukrah? Pagi, asila sore ketika orang pulang ke asalnya. Asil. Jadi sore itu kadang disebut asal, asil, ya, kadang disebut dengan istilah-istilah asar, ya, maghrib, ya. Wa minal fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Ini surat Qaf, ya. Ini surat Insan, sorry, Al-Insan. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Sebagian malam sujudlah karenanya, wa sabbihu, lalu berwiridlah engkau laylan tawila, pada malam yang panjang. Panjang itu berapa lama? Film yang lama itu berapa? Oke, zikir segitu ya. Serius. Duduk selama itu 2 jam setengah. Film 1 jam mah biasa. Coba ngeliat film 2 jam itu. Zikir kita di atas sedikit. Mau ngamalin? Ini Thariqah Ghazali nih kan katanya Thariqah Mu'tabarah, Thariqah Ghazali. Berapa orang kita udah ketemu Thariqah kita Mu'tabarah, Ghazali, ya salam, kazib, dia bohong. Dia nggak mau duduk 2,5 jam sehari. Ya, cuma membual, gombalin Allah, ya. Mengaku Thariqah Imam Ghazali, ya, tasawuf Imam Ghazali, manhaj Ghazali, ya salam, ya. Cuma jadi buah bibir, tapi tidak menjadi buah amal. Ya, kita berlindung kepada Allah, mohon
Ya Allah, a'inna ala dzikr, bantu kami supaya duduk lama mengingat Engkau. Jika bergerak pun ingat Engkau, jika bekerja pun ingat Engkau, senang dengan Engkau, susah dengan Engkau. Fa in aradta an tas'ada sa'adatan la tashqa ba'daha. Apabila engkau ingin bahagia, kebahagiaan yang tidak akan pernah merasakan kesedihan, kesengsaraan setelahnya. Ini kata Imam Ghazali. Mau orang bilang hidupmu susah, nggak susah, itu kata orang. Kita ini hidup nyenengin orang tuh nyenengin diri sendiri. Ya, kita ini hidup ingin nyenengin orang atau ingin menyenangkan diri kita yang hakikat itu. Kan ribet ya. Saya kalau beli jam tuh ribet. Ya, debatnya sama yang di samping saya itu. Kamu beli jam kemahalan, nah cuma segitu doang kemahalan. Kamu beli tas, ya ini debat-debat kita. Nanti kata orang apa? Ada mobil. Kata orang apa? Ustaz pakai mobil, terus Ustaz jalan kaki gitu. Tega bener ente. Udah hidup itu bukan mau nyenengin kata orang. Hidup itu kita ingin cari ridha Allah. Itulah cara membahagiakan diri. Allah itu senang kalau hamba memakai nikmatnya. Seperti antum senang ngasih hadiah ke orang, hadiah itu dipakai. Itu sifat ilahiyah loh. Sifat ilahiyah wallahi. Ya, kalau nanti kita ngasih barang ke orang dan dia nggak pakai, jangan sedih, itu sifat Allah. Saya ngasih kok pakai sama dia. Biarin aja, santai aja kita. Ya. Siapa tahu dia baru memakai diminta orang lagi. Kayak seperti Rasulullah. Cuma Rasulullah sih nggak pernah dimintain kendaraan, nggak dimintain istri, sama orang nggak pernah. Ada pakai baju, duit itu sering. Baru mau makan diambil, baru dipakai diambil. Tapi nggak ada orang berani minta kendaraan Nabi, rumah Nabi, tanah Nabi nggak ada yang minta. Emang Nabi nggak ada yang punya, itu fasilitas di Allah semua. Ya. Itu antum, mobil itu bukan mobil saya loh ya, jangan suuzon antum. Itu mobil bukan nama saya, yang satu lagi bukan nama saya, rumah juga bukan nama saya. Ya. Yang punya nama saya itu cuma satu, mobil Chevrolet udah dikasih ke ayah, itu nama beliau udah sudah. Motor udah mati pajak. Ini hadiah juga, cuma hadiah spesial dari orang spesial ya. Cincinnya bagus, sudah dikasih orang juga. Kata Imam Nawawi, kamu boleh dari orang jika engkau melihat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah begitu terima. Nanti hati kita nggak nyangkut ke makhluk. Jadi mohon maaf jika ada orang yang beri hadiah kepada saya terus saya tidak menyapa. Bukan saya niat tidak menyapa, saya hanya hamba Allah. Mata saya terbatas ke orang yang di depan, yang di belakang orang nggak saya lihat. Ya, terima kasih atas semua hadiah-hadiahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Fa in aradta an tas'ada sa'adatan. Betul-betul ditaukid oleh beliau. Kalau kamu benar-benar mau bahagia, la tasqa ba'daha. Nggak ada lagi kegelisahan setelah itu. Fastaw'ib jami'a naharika wa laylika fit ta'at. Maka jadikan semua siang dan malammu taat. Tidur pun taat. Bisa nggak? Tidur aja zikir. Kalau belum pernah suluk tuh sulit. Minimal suluk from home pasti pernah ngerasain. Ini laporan beberapa sahabat-sahabat kita, ikhwan kita, akhwat kita yang sudah ngamalin zikir. Ada yang offline ataupun online, suluk langsung di surau atau suluk di rumah. Itu ada 1-2 yang mengalami tidur dalam zikir. Salah satunya Bang Dik. Ya, itu nggak bisa diulang kecuali Allah memberi kembali, karena dia nggak bisa disengaja. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rindu nggak Bang Dik? Itu bukan saya ngasih Bang Dik, itu Allah yang kasih. Jadi jangan lihat saya, lihat Allah yang beri. Tapi karena babnya bab saya, antum terima kasih sama guru, gitu aja bedanya. Oh, gak perlu ya.
Fa inna sayyidal mursalin, karena penghulu alam semesta, penghulu para nabi, meskipun Allah telah mengampuninya, ma'anallah qad ghafaralah, Allah telah mengampuninya, umira bidzalika, tetap diperintahkan untuk seperti itu. Coba Nabi itu akan beberapa orang yang suul adab dan gak mengerti sirah Nabi, ngira Nabi itu pengangguran, kerjanya kawin. Itu kurang ajar itu ya ngomong. Nabi itu tugasnya banyak, ngurusin alam semesta, kan rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin berarti belum ngurusin alam semesta, cuma yang antum lihat enggak, ngurusin alam beliau. Itu matahari, kalau nurnya kurang, cahaya mataharinya kurang tuh. Ini cahaya matahari pun dari nur beliau sallallahu alaihi. Karena matahari tercipta dari nurnya, maka semua di alam yang hidup karena butuh cahaya matahari. Sebenarnya alam ini hidup dengan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya matahari masuk ke bulan, bulan memantul, bener gak? Itu pantulan bulan itu juga luar biasa. Kalau bulan agak jauh sedikit dari bumi, lain kejadiannya nanti di bumi. Fa anta aula bil mudawamah wa amaraka bil khatri fala tashtagil bil kasbi wal umur illa biqadri hajatiknya. Kamu lebih utama untuk menjadikan hari-harimu, malam-malammu berisikan taat, ya. Jangan dibayangin terus kapan kerja, kan kita udah bahas. Jadikan kerja itu taat. Gimana caranya? Disiplin dan jujur bekerja, sungguh-sungguh bekerja, itu wirid orang bekerja. Wa amaraka bil khatr, dan Allah memerintahkan kamu agar waspada, ya. Fala tashtagil bil kasab wal umur ad-dunyawiyah, janganlah sibuk dengan persoalan duniawi illa biqadri hajatik, kecuali seperlunya, seperlu hajatmu. Ini hajat dia tadi ya. Kalau kayak Abah Lutfi maulid ribuan kambing disembelih, berarti hajat beliau besar nggak? Jadi ternyata orang semakin jauh dari dunia, semakin zuhud, fasilitas di Allah tambah banyak, ya. Fasilitas di Allah tambah banyak. Wa ma'ada dzalika fastamilhu fi tariqil akhirah. Selain itu, jadi kalau kamu tetap juga, maka jadikan itu fi tariqil akhirah. Maka kerjanya, jadikan kerjanya itu pengabdian, ya. Orang-orang kan mengira berbuat baik itu hanya buat pesantren, buat masjid. Enggak. Di hadis Ibnu Majah, buat jalan itu juga bagian dari sedekah jariyah. Buat jalan, buat jembatan, tuh orang-orang kaya, coba jalan, kemana aja, nanti lihat jalan jelek, jangan nunggu wakil rakyat buat bantu, ya. Wakil rakyat mungkin mampir dulu ke rekening dia, kita kan nggak tahu, ya. Semoga tidak, ya, semoga mereka baik-baik aja. Jembatan di mana-mana, kan negeri kita banyak sungai, banyak jembatan tidak layak. Satu buat jembatan itu ratusan miliar, bisa sampai 1 T bikin jembatan besar-besar itu, walaupun dia sungainya kecil. Silakan yang bingung dengan amal duitnya mau dikemanain, bantu. Nggak hanya buat pesantren. Buat pesantren udah jelas, buat pesantren paling cuma 10 M, 20 M, 50 M, itu udah gede banget tuh, ya. Kalau jalan lebih besar, ya. Yang bingung-bingung nggak usah terjun ke politik praktis, bantu aja yang begitu-gituan, ya. Biaya kampanye di negeri ini sangat besar, ya. La budda min qiyamil laili wal qadra halba syatin. Sesibuk apapun engkau, la tatruk qiyamul lail, jangan tinggalkan salat malam, zikir malam. Sesibuk apa aja, ya. Nih malam ini jangan lupa, walaupun pulang capek, jangan tinggalkan sholat witir, lalu duduk sejenak zikir, ya. Sehingga ada satu riwayat di riwayat Tabarani,
ya, mesti qiyamul lail walau qadra halbi syatin, walaupun hanya selama, ini dulu nggak ada jam begini, dulu kalau mau merah susu bukan susu sapi, susu kambing, kan susu kambing itu kecil, diperah dikit sebentar doang, paling 5 menit keluar selesai, walaupun hanya 5 menit duduk setiap malam. Tapi kalau sama Allah kok cuma 5 menit ya. Ya, sama Facebook kok lama gitu, Instagram kok lama, YouTube ya lama ya. Kenapa lama? Karena antum belum menjadikan kolbu seperti YouTube, belum menjadikan dia seperti Facebook, Instagram. Makanya kolbunya mentok. Itulah rahasia tawassul dan rabithah. Kenapa dalam thariqah, dalam zikir itu ada tawassul, bertawassul, ada rabithah, mengaitkan kolbu dengan ruh para nabi, para wali, supaya kolbu kita di-add sama mereka gitu. Ruh antum diterima oleh mereka. Apa namanya? Install mah kita nginstall. Hah? Oh itu beda lagi. Apa? Oh, itu istilahnya anak muda tuh, saya baru percaya. Kalau Bang Diki ngomong saya nggak percaya. Oke. Lalu teman-teman, kalau kita belum menikmati duduk, berarti belum tahu cara. Kalau megang handphone, kenapa orang baru megang handphone males? Wah ribet nih. Dapat handphone yang dari konversi Nokia ke Android dulu, masih ingat nggak? Ya, sering ribet, taruh lagi. Karena belum terbiasa mencet-mencetnya. Nah, kolbu itu perlu disentuh-sentuh, ditekan-tekan dengan kalimatullah. Sampai dia terbiasa, ya, kayak Bang Wendy bisa sembari nyopir tuh, walaupun dilarang polisi ya, dalam peraturan lalu lintas kan nggak boleh. Cuma saya melihat sopir-sopir travel itu, sopir-sopir bus rata-rata nyetir, ngoceh jalan terus, nelfon dari awal jalan, dari Padang sampai Payakumbuh, begitu terus, dan gak ada nabrak sama sekali. Syekhut Tariq, syekhnya jalanan. Kok dia bisa begitu? Dia bekerja sudah, jadi kakinya segala macam, padahal mobilnya itu manual. Kok bisa? Sudah biasa. Nah, kalau orang sudah biasa qiyamul lail, lalu mengamalkan zikir yang diajarkan gurunya, lama-lama justru kalau nggak duduk nggak enak. Ya, kalau nggak duduk nggak enak. Ya. Wala yanbaghi an tastajliba an-naum bitamhidil furs wal watiyah. Nggak pantas lagi kalau udah belajar zikir, belajar thariqat, tempat tidur dinyaman-nyamanin gitu. Ya, dibuat enak-enak gitu. Oh, saya kena saya. Untung bacanya setelah beli. Allahumma sholli ala sayyidina. Untung bacanya setelah beli. Tetap aja tidurnya kita di lantai lebih nyaman. Lantai kasih firos sedikit, sudah udah nyaman. Punggung nggak lurus. Kan tambah umur nih kita, Bang Dik. Kalau empuk itu punggungnya sakit. Yang bagus kalau umur-umuran kita nih, Bang Dik, kita udah kayak seumuran aja. Itu punggungnya lurus. Jadi kalau bisa pakai papan atau pakai kayu. Maka di surau kami itikaf, nikmatnya bukan main. Karena lantainya lantai kayu. Kalau dalam ilmu anasir, pohon-pohon itu, kayu-kayu itu, lantai kayu bisa menyerap energi buruk. Karena rata-rata surau yang masih mempertahankan kayu itu penyakit kayak rematik apa segala macam itu jarang kambuh. Walaupun mandinya tengah malam, mandi jam berapa aja boleh, nggak ngaruh ya. Yang penting jangan mandi wajib kalau lagi itikaf. Bal tashtaghil bis salati wa dzikri ila ay yaghlibaka an-naum. Nah, kapan jamnya tidur?
Ini kita gambar-gambar nih Imam Ghazali ini. Kalau kita tidur kan nunggu, kalau nonton ngantuk ya kan. Nonton dulu lah. Ngantuk lah baru taruh. Ya bener gak? Nonton handphone, buka WA, buka Facebook, semuanya sama. Satu kartu kita. Ya, cuma syukurnya saya nggak punya WA, belum punya lagi. Nggak tahu besok ya. Nggak punya Facebook. Hidup itu kayaknya indah ya. Nggak mikirin apa-apa udah. Kalau Bang Nih nggak boleh, harus punya WA. Kalau silaturahminya putus. Kata beliau, sibuklah dengan sholat, zikir, sholat, bahasanya sholat, zikir. Mungkin ditambahkan baca Quran, mutalaah kitab, ila ayyaghlibakan naum, sampai tidur berat di matamu, sampai ngantuk. Benar ikut Imam Ghazali? Coba praktek malam ini. Mau tidur itu bukan karena lelah nonton, bukan karena lelah bermain sosial media, apalagi tertidur ditonton TV. TV yang nonton kita ya. Boleh nonton sebelum tidur, boleh, siapa yang ngelarang. Tapi nonton, kalau sudah ngantuk, taruh, matiin, lalu doa, zikir kali 5 menit, sehingga tidurnya dalam zikrullah. Nonton YouTube, ya kan? Kan pada senang nonton YouTube. Ada yang ngeles, kan kita nonton Buya gitu. Maafi jawab. Ada jawabnya sudah. Ceramah saya kan nggak semuanya fokus zikrullah. Kan ada ceramah masa-masa lalu yang tengkar-tengkar sama kelompok-kelompok seberang itu. Nah yang itu nggak usah didengerin lagi. Ya, jangan. Yang tengkar-tengkar sama kelompok-kelompok dulu itu nggak usah didengerin, karena itu bikin antum emosi, ntar nggak usah tidur. Yang didengerin yang pasca tahun 2011 ke sini. Ya. Itu silakan jadi pengantar tidur, tafadhol ya. Silakan, saya ridho lah. Kenapa saya ridho? Ketemu dengan psikolog, kita belum nanya, dia udah ngomong. Orang tidur itu hanya ketika gelombang otaknya sampai kepada gelombang tenang. Apa namanya? Alfa. Apa Banwin? Theta. Kan yang biasa beta. Beta, alfa, theta, delta. Theta ya. Sampai di gelombang theta. Baru dia bisa tidur, tapi itu gelombang orang bisa mimpi. Mohon maaf, tidak semua orang mimpi gurunya yang dia tonton di YouTube itu beneran. Itu hanya pancaran memori dia melihat gurunya yang ada di YouTube atau di TV atau di foto yang masuk ke alam tetanya. Namun, apa yang bagus? Jika itu menjadi simulasi dia menjadi tenang, maka itu nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dirupakan rupa gurunya. Nur Nabi Muhammad SAW dirupakan wajah gurunya. Ciri-cirinya itu bikin tenang dan bikin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak ada syahwat di situ. Jadi kalau ada justru jadi syahwat, belum, dia nggak masuk di situ. Syahwat yang syahwat jasadiah ya. Kalau syahwat ruhiyah kan hanya ingin mengenal Allah. Kalau itu masuk. وقال عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نائم 3 عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فرقد ya. Jadi kalau Bang Dik tidur, Bang Dik, itu setan itu bawa tali terus ngikat. Ada 3 persendian besar kita, kaki, badan, lalu kepala, sini leher. Itu diikat. Diikatnya pakai ikatan yang membuat nyaman, yang membuat kita malas bangun. Coba cek, udah bunyi suara burung, atau kalau di sini sering tuh burung, bukan ayam. Berisik aja burung itu jam 3. Berisik, gak tahu burung dari mana. Ya. Kalau di tempat kampung-kampung kita kan biasanya ayam. Berisik amat si ayam. Nah, kualat kan tuh orang bule di Bali ya, orang punya ayam bunyi mau dilaporin, ya dia yang dilaporin. Ternyata banyak bule kurang ajar di tanah Bali ya. Alhamdulillah ya, biar gak semena-mena di negeri kita
Ya, kita juga nggak semena-mena kok di negeri dia. Kita punya kewibawaan lah ya, walaupun dikit-dikit. Nah, ketika seseorang tidur itu di alam mukasyafah itu bisa dilihat dia diikat. Coba bayangin antum bangun nggak pakai adab, itu ikatannya sampai sekarang masih ada numpuk berkali-kali. Ikatan dalam ikatan, orang nurun ala nur, dia uqdatun ala uqdatin, ya. Tali diikat, itu sebabnya kenapa orang malasnya bukan main. Nah, apa kata beliau? Kata Rasulullah SAW, yadribu ala makani kulli uqdatin, mengikat supaya nyaman seseorang di setiap tempat itu satu ikatan, lalu berkalam, dibisikin, alaika lailun tawil, malam masih panjang, padahal sudah azan, ya. Farqud, tetaplah kamu tidur. Benar kan? Benar ya? Kesetanan semua nih. Fa idza staiqaza, jika dia sudah bangun, wa dzakarallah, lalu dia zikir kepada Allah, in halat uqdah. Jadi kalau bangun baca alhamdulillah, cukup. Kalau tambah lebih bagus, allazi ahyana ba'da ma amatan, alhamdulillah nyawa gue balik, gitu. Itu artinya itu. Kalau baca Arab nggak ada rasa, pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah nyawaku dikembalikan Allah. Itu lebih terasa tuh. Kadang-kadang berarabisasi ini menghalangi pemaknaan bagi orang awam. Kalau bagi orang alim bisa bahasa Arab nggak ada masalah. Lepas satu ikat. Ikat di mana? Di kepala sampai ke mulutnya. Fa in tawadda'a in halat uqdah. Jika dia berwudu, wudu ini salah sunnahnya apa? Gosok di siwak. Ini mohon maaf yang ngerokok, kita hidupkan setelah ini sunnah siwak, ya. Apalagi yang ngerokok. Ini banyak teman-teman nih rajin ke surau, bau mulutnya masya Allah, ya. Mau sholat gosok dulu. Jadi tolong, nanti ada yang berinisiatif beli aja satu, murah, satu, taruh di ribat, taruh di sini, taruh tempat ngaji, taruh di rumah. Karena siwak ini agak misterius, gampang hilang. Yang tertuduh nanti tikus sama jin, padahal kita yang teledor, ya. Mau ya? Nanti di ribat putri, ribat putra, tolong mulai ada yang standby di situ. Yang kecil-kecil aja. Nah, bau mulut itu bisa hilang dengan getah-getahnya siwak. Nah, tanya sama ahli gigi itu nama getahnya itu apa? Fluoride apa namanya, saya nggak tahu lah, ya. Bener, ajaib. Bau mulut nih, gosok aja hilang. Orang yang meradang bau mulutnya bertahun-tahun pasti hilang. Tinggal istiqomahnya, ya. Biasanya yang ribet tuh ada serat-seratnya itu lengket-lengket, ya. Bener ya? Ya, walaupun saya udah gosok gigi, saya pakai siwak. Saya pakai siwak kalau ke sholat, nyaman. Apalagi minum kopi, makan-makan yang sudah digoreng, ya. Nah, ini sunnah kecil tapi orang-orang tinggalkan. Setahu saya lebih dari 100 hadis menyebutkan sunnah siwak. Tapi kok banyak orang tidak mengamalkannya, ya. Bahkan kita kemarin ketemu orang-orang mursyid tarik, nggak ada yang ngamalin, aneh, ya. Dan setahu kami, siwak itu kalau mulut bersih, orang jadi hilang malesnya. Kenapa sholat malam itu jadi berat? Karena tidak gosok gigi. Jadi dalam bab hakikat, adab, ini masuk ke bab adab, tapi dia wajib secara adabi, bukan wajib secara syar'i. Secara ilmu syara' ada sunnah, tapi dalam bab adab dia hampir wajib. Ngapain? Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Hadis sahih, ya. Kalau bukanlah karena menyusahkan umatku, tentu aku wajibkan umatku bersiwak setiap kali mau sholat. Namun Imam Nawawi karena tahu tidak semua orang punya siwak, beliau punya hilahnya sedikit. Apa kata beliau? Gila, ada orang yang mengatakan bersiwak itu kadang-kadang boleh diwakilkan, cukup dengan gini-giniin pakai
jari gitu. Jadi kalau siwa nggak punya jari main, ya. Tapi masa nggak ada rokok kebeli, siwa nggak kebeli,